Yerusalem, kebun anggur asam, yang dibinasakan Allah. Yesaya 5 ayat 4. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Anggur adalah sumber antioksidan yang baik, terutama resveratrol, yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan memiliki potensi manfaat kesehatan jantung. Buah anggur mengandung vitamin C, vitamin K, potasium, dan berbagai senyawa yang baik untuk kesehatan. Proses penanaman anggur tidak mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas anggur, termasuk diantaranya lokasi kebun anggur, suhu, dan tanah yang tepat, juga perawatan yang telaten. Dalam renungan hari ini, kita belajar tentang kebun anggur. Yesaya menyebutkan adalah pengusaha yang memiliki sebuah kebun anggur yang terletak di lereng bukit yang subur. Dia telah mengolah tanah yang hendak ditanami anggur dengan sangat baik. Dia bahkan telah membuat pagar di sekeliling kebun, juga membuat sebuah pondok bermenara tinggi, sehingga ia dapat mengawasi seluruh perkebunan. Hal yang paling penting adalah bahwa pengusaha ini tidak menanam dari benih yang sembarangan. Dia telah memilih benih pilihan yang terbaik. Semua ini dia lakukan dengan harapan kelak dia akan mendapatkan panen buah anggur manis. Namun sayang, pengusaha yang telah berlelah-lelah sedemikian itu mendapati bahwa kebun anggurnya hanya menghasilkan buah anggur yang asam. Pengusaha itu murka, sehingga satu-satunya yang dipikirkannya adalah membinasakan kebun anggur itu. Pengusaha kebun anggur itu adalah Tuhan, dan kebun anggur itu adalah umatnya Israel, yaitu orang percaya. Anggur yang asam sama halnya dengan pohon yang tidak berbuah. Kebun anggur itu menggambarkan kondisi umat Allah pada masa itu. Ketika Yesaya tampil, kerajaan Yehuda mengalami masa kemakmuran dan kesejahteraan. Namun, kemakmuran itu disertai kemerosotan akhlak. Mereka mengabaikan Allah. Di mata Allah, Israel telah gagal mendemonstrasikan iman mereka. Umat yang telah dimerdekakan Allah itu lebih suka hidup semaunya sendiri. Mereka telah salah menggunakan kemerdekaan. Mereka lupa kemerdekaan berkewajiban tetap taat pada perintah Allah dan hidup sesuai jalannya. Karena itulah Allah mencanangkan hukuman bagi umatnya. Apa yang kita pelajari? Pertama, Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah berkorban agar kita berbuah di dalam Dia untuk mempermuliakan Allah. Namun kita, sebagai kebun anggurnya, tidak cukup hanya berbuah, tetapi buah yang kita hasilkan haruslah buah yang manis, sehingga mendatangkan kesukaan bagi Allah. 2. Allah mengaruniakan kehendak bebas kepada kita. Namun kehendak bebas itu harus kita gunakan untuk tetap tinggal dalam kebenaran, bukan sebaliknya. Maka ketika kita sudah bertobat, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa kita mampu menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. 3. Satu-satunya jalan agar kita hidup, berbuah lebat, dan berbuah manis adalah dengan cara melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama ia hidup dari pokok anggur, mengalir ke dalamnya, demikian pula orang percaya hanya mempunyai hidup selama hidup Kristus, mengalir ke dalamnya dengan tetap tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Semoga Tuhan Yesus memberkati.